Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 7 September, judul renungan kita, Kebenaran. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Beberapa perintah yang telah kami jelajahi tampak sederhana di permukaan, tetapi ternyata lebih dalam dari yang terlihat. Tidak dengan yang satu ini, semua orang tahu betapa rumitnya kebenaran dan kejujuran. Beberapa pertanyaan langsung muncul dengan sendirinya. Apa itu kebohongan? Apakah kebohongan selalu berupa kata-kata? Mungkinkah itu sebuah tindakan? Mungkinkah itu hanya ekspresi wajah? Mungkinkah menyembunyikan sesuatu merupakan suatu kebohongan? Apakah selalu yang terbaik adalah mengatakan yang tepat apa yang Anda lihat? Apakah benar jika kita menyembunyikan kebenaran? Apakah tidak masalah untuk memalsukan kebenaran untuk melindungi diri sendiri? Apakah tidak apa-apa untuk memalsukan kebenaran demi melindungi orang lain? Siapakah tetangga saya? Anak-anak, pertanyaan terakhir adalah yang paling mudah dijawab. Karena seseorang cukup pintar untuk bertanya langsung kepada Yesus dan dia mendefinisikan sesama bagi kita dengan menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati. Yang menarik adalah twist di bagian akhir cerita. Orang itu bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama bagi orang yang telah diserang perampok?" Kita bisa baca dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 36. Dengan kata lain, jangan tanya siapa yang menjadi tetangga Anda, tanyakanlah kepada siapa Anda bisa menjadi tetangga. Jawabannya, siapapun yang Anda pilih. Bisa jadi, seharusnya siapa saja yang berhubungan dengan Anda. Orang Samaria itu mungkin tidak tinggal di dekat korban. Kemungkinan besar dia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dan mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia pasti tidak merencanakan hari-harinya dengan menambah jam kerja dan uang untuk menolong orang asing ini. Orang-orang Yahudi akan mengatakan bahwa ia bukanlah anak perjanjian, tetapi dialah orang yang hidup sesuai dengan perjanjian itu. Jadi, jawaban untuk pertanyaan terakhir kita sudah jelas. Mari kita lihat, apakah dalam waktu seminggu ke depan kita bisa menemukan beberapa kemungkinan jawaban untuk beberapa pertanyaan lainnya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, atas lingkungan kosmik yang besar, saya ingin menjadi tetangga yang baik bagi semua orang yang saya temui. Saya ingin bersikap ramah dan penuh kasih. Saya juga ingin jujur, tetapi terkadang sulit. Sulit, dan yang saya maksud bukan hanya godaan untuk berbohong dengan sengaja. Kadang-kadang saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bimbinglah saya saat saya menjelajahi nilai-nilai inti yang tersembunyi dalam perintah ke-9 ini. Amin.